told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa channel Pendipa Wiraraja. Untuk pagi hari ini kita akan mewawancarai salah seorang mahasiswa ya. Jadi kalau beberapa waktu kemarin kita selalu mewawancarai alumni, maka hari ini kita akan mewawancarai salah seorang mahasiswa yang saat ini sedang aktif di Prodi Pendidikan IPA Universitas Wiraraja. Kalian lihat ya, jadi kita sekarang sedang berada di kampus. Sebenarnya hari ini adalah hari libur gitu ya. Untuk hari-hari biasa ini adalah hari libur, tapi karena kita sedang berada di suasana ujian akhir semester, maka masih ada beberapa fakultas yang melaksanakan ujian akhir semester. Terutama fakultas-fakultas yang ada program untuk kelas karyawan ya. Yang kedua juga kalian bisa dengar itu suara musik ya, gamelan atau apa ya namanya ya, gamelan ya. Ya itu adalah aktivitas mahasiswa dari UKM musik atau UKM seni ya mungkin ya. Sanggar Cemara biasanya. Ya, oh Sanggar Cemara ya, itu aktivitas mahasiswa dari ekstra Sanggar Cemara yang memang mereka kalau sedang libur gini ya justru mereka aktif gitu ya. Iya betul. Makanya ya kita anggap ini sebagai background. Sumenep banget. Ya, Sumenep banget. Enggak, belum. Ini di beberapa daerah yang lain ada ini ya, Will. Jadi ada nuansanya agak Jawa juga ini ya. Betul Pak. Tema untuk podcast kita pagi hari ini adalah tentang bagaimana kiprah seorang mahasiswa yang berasal dari kepulauan. Nah, perlu saya kenalkan dulu tamu kita untuk pagi hari ini adalah Wilda Al-Atuf ya. Namanya Wilda Al-Atuf. Dia sekarang berada di semester 8 ya, Wil ya. Semester 8 sedang mengerjakan skripsi. Nah, kita datangkan ke sini karena dia punya pengalaman menarik untuk kita kaji, untuk kita jadikan sebagai contoh ya untuk para mahasiswa ataupun para calon mahasiswa ya. Jadi Wilda ini walaupun berasal dari pulau, tapi ternyata dia cukup bisa berprestasi di kampus. Amin, ya. Amin. Ada beberapa prestasi yang dia bisa dapatkan pada semester berapa kan? 6 apa 7 kemarin yang lomba IC itu. Semester sebelumnya itu semester 6, pengumumannya di semester 7. Jadi pada semester 6 Wilda ini berhasil menjadi juara di lomba IC nasional ya, yang diadakan oleh Universitas Negeri Semarang ya pada tahun 2006. Juara berapa, Wil? Juara ketiga ya. Itu merupakan kompetisi yang diadakan oleh UNES yang diadakan secara berkala ya, setiap tahun ada dengan tema-tema di bidang biodiversitas ya, atau konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian pada semester 7 kemarin Wilda ini juga akhirnya bisa lolos mengikuti program Kampus Merdeka, khususnya di magang penelitian ya.
dimagang untuk penelitian, tepatnya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang secara spesifik adalah Kebun Raya Purwodadi di Purwodadi ya. Purwodadi itu Pasuruan ya. Pasuruan, perbatasan Pasuruan dan Malang. Nah, ini kan ternyata dia yang merupakan mahasiswa dari kepulauan bisa berprestasi tidak hanya tingkat Sumenep tapi juga tingkat nasional. Nah, ini harusnya ada cerita menarik di balik prestasi itu. Kita akan bahas ini, mudah-mudahan yang lain bisa mengambil contoh ya. Apa kabar Winda? Alhamdulillah baik ya. Bapak. Nah, sekarang sedang skripsi ya. Skripsian. Nah, Wilda, bisa Wilda cerita Wilda ini dari mana, terus kok bisa masuk ke Universitas Wiraraja, dari pulau mana, dan bagaimana ceritanya bisa masuk Universitas Wiraraja? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wilda Al-Atuf, mahasiswi aktif program studi pendidikan IPA, sekarang semester 8, asli dari Kepulauan Kangean. Jadi sebelumnya itu kenapa memilih Universitas Wiraraja? Karena menurut data informasi yang saya dapat itu Universitas Wiraraja adalah salah satu pendidikan swasta yang terbaik se-Madura. Jadi itu alasan pertama yang menjadi acuan kenapa milih di Universitas Wiraraja, Bapak. Selain itu juga jaraknya ke rumah itu lebih dekat daripada kampus yang lain mungkin ya. Terus agar tidak membebani orang tua juga, karena kan kalau lebih jauh katanya biayanya ya, biaya hidupnya lebih mahal. Apalagi dari kepulauan. Dari pulau mana Wilda ini? Kepulauan Kangean. Dari Kepulauan Kangean. Berarti Wilda ini berasal dari kawasan di mana Mas Urip mengajar ya. Kan kemarin kita di video yang lain sempat mewawancara guru alumni kita yang diangkat di kepulauan, tepatnya di Pulau Kangean ya, namanya Urip. Alumni Prodi Pendidikan IPA ya. Kita sudah Wilda harusnya nonton itu ya. Iya, sudah. Nah, ini ternyata Wilda berasal dari Kepulauan Kangean itu. Apa ya? Jadi ini salah satu hal yang cukup mewarnai berbagai prodi yang ada di kampus kita ya. Jadi karena Sumenep memang banyak memiliki pulau-pulau, ada 100 lebih pulau, maka banyak prodi yang mahasiswanya itu tidak berasal dari daratan Sumenep ya, tetapi berasal dari kepulauan. Wilda, apakah sebelum ke Universitas Wiraraja ini Wilda sekolahnya dari SD sampai SMA itu memang di Kangean? Betul Pak, di Kangean. Jadi dari SD di SDN Bis 2, kemudian lanjut di MTS Madrasah, kemudian lanjut ke SMA N1 Arjasa. Jadi SMA N1 Arjasa. Jadi memang Universitas Wiraraja. Jadi di masa-masa sekolahnya dari mulai SD, SMP sampai SMA, Wilda ini memang mengenyam keseluruhannya di Kangean. Jadi memang betul-betul anak Kangean, asli Kangean, belajar di sana, baru S1 di daratan. Ya di daratan, istilahnya Madura itu dipanggil daratan oleh masyarakat pulau-pulau kecil di Kangean itu ya. Baru ketika S1 kuliah di daratan atau di Sumenep ini. Selama sekolah Wilda mungkin berprestasi, punya prestasi-prestasi yang bisa diceritakan? Kalau dari SD itu pasti udah dapat peringkat, selalu dapat peringkat, dan SMP juga. Kemudian aktif di berbagai organisasi seperti pas SMP itu aktif di kepramukaan, sampai pernah ikut Jambore daerah Jatim se-Jawa Timur gitu, yang letaknya di Blitar. Kemudian selanjutnya di SMA-nya juga sama-sama aktif di berbagai organisasi, baik OSIS dan juga kepramukaan, dan juga tentunya kalau di SMA Negeri 1 Arjasa itu ada seleksi mahasiswa. Jadi siswa yang berprestasi itu dikumpulin jadi satu kelas. Nah, alhamdulillahnya masuk ke kelas berprestasi ya. Berprestasi dan masuk ke 10 unggulan. Oh ya. Ya itu ya cerita bahwa ternyata Wilda membangun prestasinya itu enggak singkat ya, enggak instan.
Jadi nggak hanya dia satu belajar kemudian tiba-tiba berprestasi, enggak. Jadi dia membangun prestasi itu sejak kecil. Jadi mulai SD dia sudah betul-betul terbiasa untuk gigih dalam belajar dan menggapai banyak prestasi. Mungkin ada kiat atau cara-cara belajar yang unik atau yang disukai oleh Wilda, cara belajar seperti apa? Tidak ada yang spesifik sih sebenarnya, Pak. Tapi biasanya kalau belajar itu lebih kayak lebih seneng-seneng, kayak sumpama kalau belajar kan ada tipe orang yang belajarnya itu nggak suka musik gitu. Tapi kalau Wilda belajar tuh biasanya sambil dengarkan musik. Sambil dengarkan musik. Biar lebih have fun, belajarnya lebih menyenangkan, gitu ya? betul. Jadi terus gigih, jadi setiap minggunya itu harus belajar, kayak seumpama ada tugas-tugas harus dikerjakan dengan baik, pokoknya harus bisa. Masa ya orang lain bisa, saya nggak bisa gitu. Pemikirannya harus, mindsetnya seperti itu. Terus kalau ada permasalahan di sekolah biasanya kayak kesulitan belajar dan lain sebagainya, ini pasti terlewati, ini pasti bisa dilalui gitu. Jadi motivasinya itu sehingga bergerak terus belajar dan belajar. Ya, itu ya. Kemudian berdasarkan wawancara yang kita lakukan kepada Mas Urip yang jadi guru di Kangean, dia bercerita bahwa banyak sekali siswa Kangean itu yang tinggalnya nggak sama orang tua karena orang tuanya itu jadi TKI. Betul. Ayo Wilda gimana? Kalau Wilda pribadi kan orang tua di rumah, kebetulan kerjanya juga di rumah karena dari kalangan keluarga yang kurang mampu, makanya kakak tertua itu nggak sekolah, Pak. Jadi beliau yang jadi TKI di Malaysia, tapi dengan beliau jadi TKI itu alhamdulillah bisa membiayai adik-adiknya. Kebetulan kan Wilda 5 bersaudara, kakak pertama itu membiayai kakak saya yang kedua, ketiga kan adik-adik saya. Oh iya ya, jadi orang tuanya ada malah ya? Ada. Sehingga betul. orang tua itulah yang sejak kecil selalu mengawasi. Mengawasi gitu ya? Betul. Terus ditekankan kan namanya kakak saya yang biayai, jadi harus benar-benar belajar ya. Jangan sampai kasihan kakaknya sudah mati-matian kerja di luar. Perjuangannya udah luar biasa ke adiknya, masa adiknya leha-leha gitu. Iya, nah itu ya. Ternyata agak lain kalau situasi Wilda. Bukan orang tua yang jadi TKI tetapi kakak pertama ya. Lulusan apa kakak pertamanya? Kakak pertama itu berhenti SMP. SMP ya, terakhir, lalu jadi TKI. Bekerja sebagai apa itu? TKI-nya itu buruh bangunan. Buruh bangunan ya. Di mana itu? Di tepatnya di Malaysia. Di Malaysia. Ya, jadi kakak Wilda bertahun-tahun berarti bertahun-tahun mulai dari pembiayaan Wilda dari SMP, kan berangkatnya pas Wilda udah tahun di SMP. Berapa itu? SMP 2012-13. Oh, 2012 ya. Jadi lama sekali kakaknya Wilda. Dia sebagai lulusan SMP punya skill terbatas gitu ya. Jadi sebagai kuli bangunan biasanya memang di negara-negara tertentu banyak pekerjaan-pekerjaan yang resikonya cukup tinggi itu mereka nggak mau kerjakan ya. Jadi kalau kuli bangunan kan mungkin harus tuh gedung-gedung yang tinggi atau lain sebagainya. 10 gitu ke ya. atas. Nah, itu diserahkan kepada ya tenaga kerja asing ya yang pendidikannya levelnya lebih rendah. Tetapi ternyata walaupun demikian kakak Wilda ini berhasil menyekolahkan adik-adiknya. Jadi cukup dia saja yang menjadi TKI, ya, tapi betul. keluarganya bisa mengenyam pendidikan, mencapai cita-cita yang lebih baik. Itu sebuah pengorbanan yang saya pikir sangat mulia itu ya. Itu sekilas tentang background dari Wilda, bagaimana dia belajar, kemudian bagaimana kondisi keluarganya, apa yang memotivasi dia. Kemudian di kampus sendiri Wilda, mungkin ada strategi belajar baru yang Wilda terapkan? Tidak ada? Biasa aja. Seperti mahasiswa pada umumnya, kalau ada tugasnya dikerjakan, terus kalau ada hal-hal yang tidak mengerti dipelajari kembali gitu, seperti itu. Kita berusaha sih Pak. Ya. Pastinya. Terus tetap dengerin musik kalau belajar gitu ya. Biasa. Kalau teman kebetulan kan di Sumeneb kan ngekos, jadi banyak teman-teman. Jadi kalau belajar itu biasanya kalau kelompokan pasti ada yang bawa sound system. Oh iya gitu ya. Jadi, belajar menyenangkan. Kemudian kalau di IPA ini kan setiap semester kan ada praktikum gitu. Betul. Ya. Bagaimana Wilda menjalani praktikum? Nah,
luar biasa sih Pak ya. Karena kan sebelumnya di sekolah sebelumnya karena mungkin keterbatasan alat dan bahan dan lain sebagainya itu jarang melaksanakan praktikum. Terus masuklah IPA di Pendidikan Universitas Wiraraja yang alhamdulillah sarana dan prasarannya itu mumpuni kan Pak. Jadi bisa belajar mengenai banyak teori-teori tentang IPA, kemudian diimplementasikan dalam praktikum dan terbukti gitu seperti kayak penelitian-penelitian, dan itu sangat berguna. Gitu. Ya, seneng Wilda berarti ya. Betul. Nggak malah maksudnya capek Kayak gitu. terbebani. Enggak. Justru kalau dari Wilda pribadi sama teman-teman juga mengatakan bahwa lebih asik praktikum daripada Kuliah di teori-teori saja. Ya, itulah ya gambaran bahwa jika kalian ingin kuliah yang seperti Wilda lakukan tapi nggak mau jauh-jauh ke misalnya ke luar Sumeneb atau luar Jawa, ya silahkan ke prodi pendidikan IPA. Di sini belajar IPA itu nggak hanya sekedar teori tapi melalui banyak aktivitas ilmiah, yaitu praktikum. Wilda, catatan prestasi kamu yang berskala nasional yang pertama itu adalah kamu menang di lomba IC ya, tentang konservasi alam. Itu bagaimana apa tema dari IC kamu saat itu? Konservasi konservasi aboti, burung Pak. Burung. Iya, burung aboti namanya. Burung aboti itu burung apa itu? Burung kakak tua aboti, jenis aboti. Nah ini burung ini ternyata spesifik atau cuma ada di Pulau Masa Lembu kebetulan. Di Pulau Masa Lembu. Betul. Oh, ya. Pulau Masa Lembu itu ikoniknya Masa Lembu gitu Pak. Pulau Masa Lembu itu kan merupakan salah satu pulau bagian dari Sumeneb ya. Selain Kangean gitu ya. Jadi pemilihan tema itu mengambil tema yang ikonik Sumeneb apa sih gitu Pak. Jadi milihnya ya aboti ini jadi referen karena banyak diberitakan bahwa aboti ini sudah langka sekali di Pulau Masa Lembu. Jadi karena tema lombanya itu adalah konservasi, maka dipilihlah jenis burung kakak tua aboti. Ya. Ide kamu untuk bagaimana cara mengkonservasinya itu diperoleh dari mana? Nah, kalau itu baca-baca banyak sekali referensi karena dosennya juga kan waktu itu mengapa kita sebenarnya itu banyak yang ikut Pak. Jadi satu angkatan saya itu ikut lomba tersebut. Jadi karena diwajibkan untuk tugas dosen memfasilitasi banget untuk teman-teman agar dapat meningkatkan prestasinya. Jadi di mata kuliah publikasi ilmiah kita diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah dan harus diikut sertakan lomba. Oleh sebab itu eman-eman sekalian kan Pak ya. Jadi dikerjakan betul-betul, di kajian literaturnya diperbanyak, membacanya diperbanyak. Jadi sampai menemukanlah sebuah ide untuk upaya konservasinya itu adalah penanaman pohon sarang dan pohon pakan. Jadi dikaitkan dengan permasalahannya di Masa Lembu, ternyata pohon-pohon yang di Masa Lembu itu sudah banyak yang ditebang-tebang, betul, digunakan untuk bangunan, bahan bakar dan kebutuhan hidup masyarakat di sana. Jadi ini sangat unik gitu kan ya Pak ya. Jadi dipilihlah penanaman kembali pohon sarang dan pohon pakan. Sementara kan makhluk hidup itu bergantung yang pertama pada makanan ya. Betul, untuk Pak. hidup. Tetapi yang kedua dia juga bergantung pada tempat hidup ya. Jadi karena kita tahu bersama bahwa banyak sekali kepunahan hewan itu bukan hanya sekedar oleh nggak ada makanan, tapi tempat hidup yang rusak ya. Betul. Jadi akhirnya Wilda ini punya ide menyelamatkan burung kakak tua aboti tersebut di Pulau Masa Lembu dengan melakukan penanam kembali pohon-pohon yang bisa menjadi tempat hidup atau pohon sarang dan tanaman-tanaman yang bisa menjadi pakan atau makanan daripada burung kakak tua itu ya. Nah itu kan idenya bagus ya, sebagai suatu ide dari atau tema dari sebuah IC. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri atau bagi pemerintah nantinya. Nah itu juaranya juara berapa? Juara 3. Juara 3 ya. Jadi ya itu
tuh pesertanya Pak banyak 2000-an lebih dari 175 universitas kalau Ya, dari 175 Indonesia. universitas dari seluruh Indonesia ya. Ada 2000 lebih ya. 2000-an. Ya karena memang UNES merupakan salah satu universitas yang bonafit, PTN bonafit. Yang kedua, sepertinya saya lihat itu kompetisinya adalah kompetisi rutin ya. Iya, Kompetisi betul. rutin Per tiap tahunan. tahun. Sehingga banyak kampus yang sudah kenal gitu ya kompetisi itu, dan mungkin meminta mahasiswanya untuk menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk ikut setiap akan ada kompetisi ya. Ya itu Tuh, sebenarnya nggak nyangka sih Pak ya, karena kan universitas satu-satunya kayaknya satu-satunya swasta yang dapat juara gitu. Iya. Ada UGM, UNES, Undip dan banyak sekali. ya itu memberi kita sebuah harapan bahwa kalau kita mau benar-benar berusaha akan selalu ada ada harapan ya, akan selalu ada hasil yang insya Allah membuat kita merasa mungkin kaget gitu ya. Iya betul Pak. Mungkin surprise gitu ya. Tapi itu harusnya tidak membuat kita lalu berpuas, tapi terus belajar. meningkatkan diri, kualitas diri dan belajar lagi. Ya, terbukti Wilda ini di semester berikutnya, semester 7 ya, dia juga lolos di program Kampus Merdeka ya. Jadi kita tahu bersama program Kampus Merdeka itu ada 8 jenis. Nah, salah satunya adalah penelitian ya, program penelitian. Nah, Wilda ini lolos untuk program Kampus Merdeka untuk bidang penelitian. Itu bisa cerita gimana Wilda? Jadi awalnya mungkin karena tidak berputus asa tadi Pak. Jadi awalnya karena background saya adalah pendidikan, saya daftarlah bersama teman-teman ke kampus mengajar. Ya, di salah satu program Kampus Merdeka ya. Iya betul. Tapi karena tidak lolos, ya tidak berkecil hati, tidak membuat Wilda itu berkecil hati. Jadi berusaha terus apa sih program yang lain, cari-cari informasi gitu. Jadi ada beberapa program-program yang ikut juga didaftarkan. Nah kebetulan hebatnya Kampus Wiraraja gitu Pak, dosen-dosen IPA terutama itu memfasilitasi mahasiswanya sebaik-baiknya. Jadi semua informasi di-share kepada mahasiswa, ada kegiatan ini, kegiatan ini. Jadi tidak berkecil hati buat mahasiswa yang mungkin karena ada di ujung, di Sumeneb paling ujung, terus tidak mengetahui informasi yang lebih luas berskala nasional. Jadi dosen memfasilitasi, dosen IPA memfasilitasi untuk mengikuti kegiatan penelitian. Karena awalnya sih lolos enggak ya kan, backgroundnya pendidikan, sedangkan pelaksanaan itu adalah penelitian di mana kebanyakan itu murni. Iya, dari jadi bidang-bidang murni ya. Penelitiannya itu murni. Jadi karena optimis lah, sudah daftar aja dulu. Akhirnya berkas-berkasnya semua dibantu oleh dosen pendidikan IPA, kayak rekomendasinya dan lain sebagainya. Akhirnya ikutlah. Awalnya itu karena tidak dibiayai oleh pemerintah, mau di stop untuk ikut program ini Pak, karena kan letaknya jauh juga, butuh Terus, transportasi, ya, terus harus butuh biaya hidup, iya. gitu. Awalnya mau di stop, pas minggu-minggu terakhir ternyata di ACC oleh Pak Rektor untuk tidak apa-apa dilanjutkan itu. Ada tambahan biaya dari kampus gitu betul. ya. Universitas Wiraraja sangat mengapresiasi mahasiswanya untuk berkembang. Jadi apapun itu disupport oleh Universitas Wiraraja. Jadi mahasiswanya diikut daftarkan, ada beberapa mahasiswa yang daftar, kurang lebih 6-7 orang itu Pak yang daftar. Jadi yang lolos cuma 3 orang. Mendaftarlah di detik-detik terakhir ke program MBKM penelitian di BRIN bersama BRIN. Dulu kan namanya LIPI, Iya. sekarang ganti Badan BRIN, Riset Inovasi Badan Riset Nasional. Inovasi Nasional. Jadi udah gabung dari 8 LIPI dan sebagainya. Jadi daftar dan alhamdulillah keterima gitu. Tidak nyangka sebenarnya kan dari background pendidikan keterima di program murni gitu Pak. Jadi ya itu juga merupakan hadiah dari Allah ya atas keseriusan dan usaha pantang gigih menyerah. dari Wilda untuk terus belajar. Dia akhirnya keterima di program MBKM penelitian untuk magang penelitian, tepatnya di Kebun Raya Purwodadi ya. Betul. Kebun Raya Purwodadi yang ada di Pasuruan. Selama berapa bulan Wilda? 1 semester Pak. 1 semester ya. Iya, Jadi betul. apa yang kamu lakukan di sana?
Pelaksanaannya di sana magang penelitian. Jadi kami itu ikut penelitian bersama peneliti. Nah itu kan awalnya luar biasa, shock culture lah ya Pak ya, kayak seorang backgroundnya pendidikan masuk ke ranah murni, agak bingung awalnya. Tapi lama kelamaan beradaptasi. Selain itu karena backgroundnya juga pendidikan IPA yang tidak hanya teori saja tapi melakukan praktikum, ini sangat berperan penting selama di sana. Jadi alhamdulillah di IPA itu ada kegiatan praktikum. Jadi alhamdulillah dapat berguna di sana. Selain itu ditambah juga membaca dan lain sebagainya. Karena kegiatan di sana tidak hanya penelitian tapi juga ada kuliah tamu dari beberapa peneliti bersama BRIN. Jadi kalau malam itu harus dibaca dulu karena backgroundnya kan pendidikan beda ini gitu. Kayak konservasi karena kan kalau kebun raya itu backgroundnya konservasi keanekaragaman. Jadi harus belajar dulu karena backgroundnya pendidikan harus bisa beradaptasi. Awalnya sih memang ini kayaknya salah deh. Ya, salah ngambil program MBKM. Tapi akhirnya bisa menjalani itu ya. Betul. Programnya penelitian terkait etnobotani di Pulau Kangean ya, terutama untuk tanaman pangan lokal. Nah, itu bagus juga ya. Jadi kalau di lomba IC tadi dia mengkaji fauna ya, yaitu burung kakatua yang endemik dan hampir punah. Sedangkan untuk yang aktivitas di Purwodadi untuk MBKM penelitian, Wilda fokuskan diri pada mengkaji tanaman lokal di pulaunya sendiri, yaitu Pulau Kangean. Ya itu kan menarik. Kemudian saya pikir nanti tetap akan bermanfaat bagi Wilda ke depan gitu ya. Sekarang sudah proses skripsi ya, semoga cepat lulus. Amin. Dan sekarang juga tampaknya sedang menggarap artikel-artikel ilmiah itu ya, untuk bisa dipublish di jurnal nasional ya. Amin. Ya kita doakan bersama Wilda semoga bisa menyelesaikan semua itu dengan prestasi yang baik. Yang terakhir Wilda, cita-cita ke depan Wilda itu apa? Untuk sementara pengen lanjut ya. Pengen lanjut ya. Insya Allah amin. Pengen lanjut S2, semoga diijabah oleh Allah. Apa? Terus ya maksudnya ke depan sekali apa? Ke depan sekali. Iya. Tentunya harus sukses, harus bisa membalas semua jasa-jasa orang tua, terutama kakak saya yang pengorbanannya luar biasa dari saya. Jadi siswa SMP SD dibiayai, semuanya dibiayai. Beliau berkorban harus keluar negeri gitu, jadi TKI pula yang pekerjaannya itu berat sekali menurut saya. Jadi itu perlu untuk setidaknya bisa membuat mereka senang gitu ya. Tidak sia-sia, merasa tidak sia-sia membiayai adiknya. Ya semoga sukses, dapat pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak, ilmunya juga makin meningkat. Dan juga bisa membanggakan alma mater, yaitu Prodi Pendidikan IPA Universitas Wiraraja. Demikian para pemirsa sekalian, sahabat IPA, wawancara kita dengan Wilda Al-Atuf pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah di-share oleh Wilda memberi inspirasi yang positif bagi kita semua untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita akan berjumpa dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah penting dan menariknya. Terima kasih juga Wilda. Terima kasih banyak. Sebenarnya enggak. Ya itu. Bukan siapa-siapa diundang di podcast yang luar biasa. Ya kita ketemu lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with